Oke, halo selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan kembali lagi bersama aku Alfred. Di sini kita seperti biasa kita bakal bahas soal latihan Excel. Nah, di mana seperti biasa juga kita bakal ada konteksnya. Di sini kita bakal latihan Excel untuk admin marketing campaign gitu. Karena di marketing itu biasanya teman-teman menjalankan yang namanya campaign gitu. Mungkin campaign promo, campaign flash sale dan lain sebagainya. Di sini kita bakal hitung tentunya dengan panduannya gitu ya. Bisa teman-teman ikutin aja kalau bingung ngerjainnya kayak gimana. Dan di sini ada tabel utama tentu kita bakal kerjain dan ada tabel referensi buat referensi yang bakal bantu teman-teman dalam mengerjain soalnya. Nah, kemudian reminder juga buat teman-teman yang mau nyoba latihan soal di rumah masing-masing. Aku udah nyediain berbagi contoh soal yang aku bahas itu di kolom deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa klik aja gitu. Kita udah bagiin, teman-teman diklik aja. Dan langsung aja kita bahas soal pertama, teman-teman. Pertama, ambil nama campaign, objektif, PIC, dan target list dari tabel master campaign menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode campaign. Oke, udah lengkap banget ya yang perlu diambil dari mulai nama campaign, objektif, PIC, nama channel, PIC, ya kan, dan target leads. Target leads berarti, oh yang ini. Nah, ini target leads. Dari tabel master campaign. Oke, dari sini. Nah, gunakan VLOOKUP. Udah dikasih tahu ya, gitu ya. Jadi gampang banget teman-teman ikutin aja petunjuknya. Kemudian lookup value-nya pakai kode campaign. Nah, langsung masukin tabel array. Nah, aku juga mau ingetin ke teman-teman kalau sekarang tuh Excel udah canggih banget. Jadi ketika teman-teman gunain suatu fungsi, dia udah ngasih tahu kita apa aja yang perlu kita masukkan atau input sehingga kita gak bakal bingung atau bakal lupa kira-kira apa aja yang perlu atau harusnya kita masukin gitu. Nah, tabel array teman-teman masukin ya. Ini tinggal drag and drop aja teman-teman. Kebetulan ini banyak banget nih. Nah, jangan semuanya sampai sini gitu kan. Nah, aku gak bosan-bosan lagi ngingetin pakai tanda dolar. Kenapa? Biar nanti dia gak geser kanan kiri atas bawah sebagai tabel referensi utama yang mana disebut sebagai table array. Call index number. Untuk nama campaign dia di 1, 2 ya. Berarti kita isi 2 dan false. Kenapa false? Karena kita ingin hasil yang eksak gitu ya. Hasil yang eksak dalam artian kita tidak ingin hasil yang mendekati, tapi ingin benar-benar hasilnya yang tepat seperti itu gitu ya. Nah, kemudian untuk objektif, PIC dan juga target list gitu kan. Kalau teman-teman sadar dia itu berasal dari tabel array atau referensi yang sama. Artinya kita masih bisa gunain istilahnya fungsi atau rumus yang tadi pakai yang ini. Nah, tinggal teman-teman klik Ctrl A, Ctrl C gitu ya. Kemudian teman-teman paste di sini objektif. Kenapa tinggal di paste? Karena pertama kita cek dulu lookup value-nya sama kode campaign. Tabel array-nya sama gitu. Tapi yang beda adalah benar sekali. Call index number-nya itu beda. Untuk objektif dia tuh 1, 2, 3. Berarti kita harus ganti angka 2 di sini menjadi 3, teman-teman. Nah, ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop aja. Nah, di PIC juga sama teman-teman. Tinggal masukin aja Ctrl V, cuma di sini ganti lagi 1, 2, 3, 4. Call index number-nya 4. Nah, ke bawahnya teman-teman drag and drop lagi. Kemudian kita pindah ke target leads, masukin juga gitu ya. Nah, kok target leads ini call index number-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Jadi ganti angka 2 di sini jadi 5. Nah, kemudian teman-teman drag and drop aja. Oke, mudah kan gitu kan untuk gunain VLOOKUP ini asalkan teman-teman sering berlatih dan kalau mau latihan bisa banget gunain soal yang udah aku bagikan di kolom deskripsi. Klik aja linknya teman-teman. Gitu. Dan sekarang nama channel. Kita lihat kembali lagi ke soal. Ambil nama channel dan platform dari tabel channel menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode channel. Oke, jadi untuk nama channel dan juga platform. Jadi kita ambil ini menggunakan VLOOKUP juga, tapi lookup value-nya kita pakai kode channel, kemudian tabel array-nya yang ini teman-teman. Nah, yang ini jangan lupa juga pakai tanda dolar atau shortcut-nya itu FN F4. Nah, kemudian untuk nama channel dia call index number-nya 1, 2. Masukkan 2 teman-teman dan false. Kurung tutup.
Nah, ke bawahnya tinggal drag and drop aja teman-teman. Gitu. Nah, ini Ctrl C lagi, kita bakal paste di mana? Kita bakal paste di biaya atau fee platform ya, fee platform. Nah, fee platform. Bentar, tadi di mana? Dan fee platform dari tabel channel. Oke, fee platform dari tabel channel. Fee platform itu simpan di mana? Di sini ya, teman-teman gitu kan. Berarti tinggal kontrol. Sorry sorry. Nah, ini diganti pakai berapa nih kalau fee platform? Satu, dua, tiga, empat. Empat ya, teman-teman gitu. Mana tadi? Ini ganti pakai empat. Nah, terus teman-teman tinggal di drag and drop aja. Nah, cuma gitu kan. Itu kenapa masih nol gitu kan? Karena dia tuh ingin dalam rupiah gitu kan. Karena ini kan persentase, iya biayanya tuh free platformnya tuh persentase. Nah, kita cari tahu sebenarnya biaya platform itu kan berapa gitu kan, misal 5%, iya 5% dari berapa nih gitu kan, harus dikaliin dengan biaya aslinya. Makanya di sini ada keterangan juga kalau biaya platform itu gitu kan adalah budget dikali fee platform gitu ya. Jadi ini tuh harusnya sebelum VLOOKUP itu sama dengan atau setelah juga bisa di sini dikali biaya atau budgetnya. Nah, kali budget yang ini teman-teman. Nah, sekarang udah dapet tuh yang bawah, tinggal drag and drop aja teman-teman. Nah, sekarang udah dapet gitu. Karena tadi kan kita baru tahu fee platformnya. Misal dia pakai Meta Ads, oh tadi 5% gitu kan. Tapi 5% dari berapa gitu? Harusnya 5% dari budget iklannya gitu atau budget campaign-nya gitu. Makanya di sini budget dikali fee platform atau fee platform dikali budget sama aja gitu. Nah, selanjutnya kita isi lagi yang CTR. CTR, mana CTR itu klik per impresi. Oke, sama dengan klik dibagi impresi. Nah, kemudian teman-teman tinggal drag and drop. Mudah ya teman-teman, conversion rate. Conversion rate itu adalah leads dibagi klik. Sama dengan leads nih dibagi klik. Oke, terus klik lagi drag and drop. Nah, kalau CPA itu adalah budget dibagi leads gitu. Jika leads sama dengan nol, tampilkan nol agar tidak error. Oke. Berarti gitu kan. Berarti kalau misal leadsnya itu nol, ada yang nol gak? Kebetulan emang gak ada yang nol di sini. Tapi kalau misalkan gitu kan, if gitu kan, dalam kurung leadsnya sama dengan nol gitu, maka ininya hasilnya nol aja. Tapi gitu kan, ketika dia nggak nol gitu kan, kita ingin agar berapa tadi CPA itu adalah leads, mana tadi? Budget dibagi leads. Budget, mana budget? Budget dibagi leads. Nah, gini. Terus kurang tutup. Gitu teman-teman. Terus drag and drop aja. Nah, terus tadi aku juga sempet lupa buat dibahas. Kenapa kita pakai if? Karena tadi di sini ada kata jika. Nih, mana tadi? CPA atau budget. CPA itu cost per acquisition. Alias berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk mengakuisisi satu user atau satu leads gitu kan. Di sini makanya budget dibagi jumlah leads yang masuk. Nah, tapi gimana caranya kalau misalnya ada leadsnya nol biar gak error gitu kan. Kita kasih pakai if gitu. Kita ngeceknya gini. Kalau si leads ini sama dengan nol, maka tolong tampilkan nol aja, jangan error. Tapi kalau dia nggak nol, maka kita gunakan fungsi yang tadi yaitu budget dibagi jumlah leadsnya. Itu ya teman-teman, gitu. Barangkali bingung, gitu ya. Semoga tercerahkan. Selanjutnya total biaya. Nah, total biaya ini adalah budget ditambah biaya platform, gitu ya. Tadi udah kita tahu budgetnya itu di sini teman-teman. Nah, ditambah biaya platform yang tadi ini, yang udah kita hitung juga, gitu. Ke bawahnya drag and drop lagi. Selanjutnya SLE report. SLE report itu mana di sini harusnya ada ini. Ambil SLE report dari tabel SLE channel menggunakan HLOOKUP berdasarkan nama channel. Jadi kita pakai HLOOKUP di sini. Dan HLOOKUP.
Nah, kalau teman-teman bingung gitu kan, terus pakai key value-nya apa? Coba cek lagi. Key value-nya adalah kode channel. Salah. Nama channel gitu. Nama channel mana nih nama channel? Nama channel. Oke, ini untuk lookup value-nya. Kemudian kita pakai lookup gitu. Kenapa sih pakai lookup gitu? Karena tabel referensi atau tabel array-nya dia berupa baris, teman-teman. Kenapa disebut baris gitu kan? Nah, karena gini, ketika tadi kita pakai yang namanya lookup value atau identification key atau key value atau ya yang menjadi ID-nya itu, dia berupa baris. Nah, ini nama channel, ini nilai yang ingin kita cari. Dia kan baris-baris. Makanya kita pakai lookup karena dia horizontal. Kalau tadi kita pakai VLOOKUP gitu karena dia kodenya itu berupa kolom vertikal, nilai yang kita cari juga kolom vertikal, makanya pakai VLOOKUP gitu teman-teman ya. Jadi setelah ini harapannya teman-teman nggak bingung lagi kapan pakai VLOOKUP, kapan pakai HLOOKUP. Siapa tahu nanti pas di real case ya gak akan ada petunjuk gunakan HLOOKUP, gunakan VLOOKUP gak bakal gitu kan. Pada saat tesnya aslinya, teman-teman bakal mikir sendiri gitu ya buat bedainnya gitu. Kemudian raw index number itu 2 1 2 dan false juga. Oke, ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop aja. Nah, selanjutnya status leads apa nih di sini? Status lead. Jika tercapai, jika leads lebih besar sama dengan target leads, selain itu belum tercapai. Oke, tadi kan di sini ada leads yang masuk. Di sini juga ternyata ada target leads. Artinya, ketika si leads ini lebih besar atau sama dengan jumlah target leads gitu, maka dia tercapai. Selebihnya dia belum tercapai. Nah, ada kondisi artinya kita pakai fungsi logika gitu, pakai fungsi if. If gitu kan. Ketika mana tadi leads yang masuk lebih besar sama dengan target leads gitu, maka tolong hasilkan itu tercapai. Tetapi kalau belum berarti dia belum tercapai. Kurung tutup enter. Ke bawahnya teman-teman bisa drag and drop lagi. Ternyata banyak juga ya yang belum tercapai. Ini misalnya targetnya 60, tapi leads yang masuk 51. Artinya dia emang belum tercapai. Selanjutnya, status efisiensi. Di sini katanya efisien jika CPA atau cost per acquisition itu kurang dari sama dengan 75.000 dan conversion rate-nya lebih besar dari sama dengan 5%. Selain itu perlu dioptimalisasi atau dioptimasi gitu ya. Jadi ada dua kondisi dan ini juga ada kondisi yang ingin kita cek, artinya kita pakai fungsi logika atau if, tapi ada kondisi harus ada dua kondisi yang terpenuhi karena pakai dan, artinya kita pakai fungsi n gitu. N ini artinya dua kondisi ini harus terpenuhi. Kalau cuma satu yang terpenuhi, misal CPA-nya kurang dari 75.000 tapi conversion rate-nya misal 3%, otomatis dia ditolak atau dianggap false gitu ya. Maka gitu kan, kita bisa pakai fungsi if di sini sama dengan if gitu kan. And gitu. Yang pertama adalah si CPA ini, CPA mana tadi CPA? CPA nah ini kurang dari sama dengan 75.000 gitu kan. Dan si conversion rate-nya lebih besar sama dengan 5% gitu kan. Tutup, maka dia tuh efisien. Efisien. Jika tidak, maka dia optimasi. Optimasi. Terus teman-teman tinggal drag and drop aja. Nah, banyak yang efisien ya sebenarnya teman-teman dibanding yang optimasi. Kita cek bener gak sih gitu kan. Yang optimasi ini kita cek, oh conversion rate-nya dia berapa nih? Conversion rate-nya dia 4,6 gitu. Walaupun sebenarnya si CPA-nya itu 45.000 atau kurang dari 75.000. Tapi conversion rate-nya dia cuma 4,6. Kurang atau lebih kecil dari 5%. Makanya dia perlu optimasi. Yang ini juga nih, dia CPA-nya 35.000. Of course, dia kurang dari 75.000. Artinya terpenuhi, tapi syarat satu lagi, dia conversion rate-nya kurang dari 5%. Maka dia jadi tidak terpenuhi. Gitu ya, teman-teman.
Nah, beda lagi kalau teman-teman pakai fungsi or atau di tugasnya itu ada kalimat atau gitu. Maka satu terpenuhi teman-teman udah pasti nilainya jadi true gitu. Kalau tadi di sini pakai or artinya ketika salah satu aja terpenuhi gitu, maka dia jadi efisien. Tapi karena tadi dia syaratnya itu dan, jadi dia harus terpenuhi dua-duanya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misal ada yang bingung atau mau konsultasi, boleh banget teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nanti aku bakal jawab. Atau kalau teman-teman sekali lagi mau coba-coba di rumah, link soalnya udah aku bagikan di kolom deskripsi. Kalau mau ikut kelas Excel, online course-nya juga ada di kolom deskripsi, teman-teman. Klik aja linknya, harganya murah banget. Apalagi yang kumpulan soal hitung-hitung traktir aku beli kopi gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu penting banget biar aku makin semangat bikin soal-soal dan juga pembahasannya. Dan semoga sehat selalu teman-teman. Terima kasih.